FM Sonora Medan, sahabat Sonora, 3 komposer lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Lebih baik bangun komunikasi, kali seperti itu ya Pak ya? Iya. Daripada jatuh komunikasi, nah itu lebih baik lagi. Iya. Kita diskusi lagi di sesi terakhir untuk hari ini, Bagaimana mendampingi remaja di masa pandemi untuk Rabu 10 Maret 2021. Bagaimana caranya kita membangun komunikasi, membangun, biasanya kalau kita membangun komunikasi harus ada cinta juga sih lebih dulu ya kan? Iya, betul. Gimana caranya nih membangun komunikasi dengan anak remaja yang masih sibuk mencari jati diri, yang agak pengennya nyubit aja nih, pokoknya mesti bandel gitu ya? Betul. Nggak gampang ya, dan juga nggak terlalu sulit sebenarnya, sahabat Sonora. Ada beberapa tantangan memang kalau kita ingin berkomunikasi dengan anak remaja. Ya, saya juga sedang bergumul, ada 2 anak remaja saya. Tetapi satu hal ya, kalau kita membangunnya dengan rasa cinta, memberikan waktu kita yang terbaik kepada anak kita, itu sebenarnya modal utama Mbak Rini, sahabat Sonora. Ya, kenapa kita menganggap pekerjaan kita penting? Ya karena memang kita memberikan waktu yang terbaik kepada pekerjaan kita. Nah, waktu kita sampai di rumah, kita memberikan waktu terbaik nggak kepada anak remaja kita? Artinya bahwa dia adalah juga kita anggap sebagai orang yang penting di dalam hidup kita. Jadi berikan waktu yang terbaik kepada anak remaja kita. Tadi saya sudah contohkan beberapa waktu terbaik untuk anak remaja, khususnya yang laki-laki itu di meja makan. Yang wanita itu di tempat tidur atau di kamarnya. Ya, kalau saya sih karena memang sudah saya biasakan dari sejak kecil Mbak Rini, sejak dini memeluk anak saya, mencium anak saya yang perempuan maksud saya. Ya, nah sampai sekarang pun waktu dia sudah sekarang mahasiswi, bagi saya sih nggak ada satu keengganan untuk mencium dia di kamarnya gitu. Bagi saya sih itu menjadi satu biasa gitu. Tetapi kalau orang tua yang tidak terbiasa, saya kemarin juga pernah dengar dari satu orang tua, ya karena dia punya banyak waktu selama masa pandemik ini, ya itu agak canggung bagi anak perempuannya, gitu ya. Nah ini juga memang sekali lagi, ini faktor kebiasaan yang kadangkala sebenarnya membuat anak itu lebih baik, tapi karena kita jarang kita lakukan, dan sekarang masa pandemik ini kita punya banyak waktu bersama dengan anak kita dan kita lakukan, itu agak canggung. Saya bertanya nih kepada para orang tua, sebenarnya pandemik ini kan membuat satu keuntungan ya, kita dekat sama anak kita, kan begitu ya. Jadi ada satu juga untuk kita bersyukur di musim pandemik ini, karena kita punya banyak waktu kepada anak kita. Bagi saya sebagai orang tua, lakukan aja gitu. Yang canggung tadi justru apakah yang sebelumnya yang canggung atau sekarang yang canggung? Karena memang tidak dilakukan sebelumnya, makanya sekarang kita canggung. Padahal perilaku itu sebenarnya bagus terhadap anak kita, apalagi anak wanita. Papa, kalau kamu sering peluk anak kamu, sering kasih penghargaan sama anak kamu yang wanita, itu percaya dirinya naik. Rasa percaya diri itu dibangun oleh satu penghargaan dari orang tua, khusus untuk anak yang wanita. Sering-sering puji anakmu, sering-sering hargai anakmu yang wanita itu, sering kasih jempol kepada anakmu yang wanita itu. Lihat rasa percaya dirinya. Nah itu. Jadi bagi saya Mbak Rini, bukan masalah dia canggung atau bagaimana dia menghadapinya, tetapi perilaku orang tua yang tadi, wanita, remaja dengan orang tua yang papanya, bagi saya lakukan aja. Ya, komunikasi itu dibangun waktu dia merasa dekat dengan kita. Ya, satu lagi, Mbak Rini, ini saya punya satu artikel, what can a clinician do to help someone who is acutely anxious? Anxious ini khawatir, akut, rasa cemas, jadi udah stres. Jadi kalau di sini ada satu artikel dari salah satu dokter mengatakan bahwa ini Center for Clinical Intervention, bagaimana dengan cara bernafas. Jadi kalau misalnya anak kita atau kita mengalami stres, slow breathing teknik. Jadi ada teknik bagaimana kita bernafas selama 4 detik.
Oke, dipraktekkan juga bisa. Baru tahan nafas selama 2 detik. Jadi bernapas 4 detik. Oke, saya tarik nafas. Coba tarik. Baru tahan nafas selama 2 detik. Baru hembuskan nafas pelan-pelan selama 6 detik. 4, 2, 6. Itu ulangi berkali-kali selama 1 menit. Kalau belum tadi, ulangi lagi 4, 2, 6. Itu fungsinya untuk apa, Pak? Untuk mengatur stres kita. Oke. Waktu Ini kita sepertinya tertekan. bukan hanya remaja ya, Bukan, orang tua bukan, ya? betul. Nah, ini satu klinikal yang memang artikel ini sudah dipraktekkan beberapa orang. Ya, ini bisa dipraktekkan karena simple. 4, 2, 6. Tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6 detik. 4, 2, 6. Itu bisa memacu supaya stres kita jangan tertekan. Ya, tapi Nah. sebelumnya dari 0812 311 73 sekian. Saya sudah lama bekerja selama pandemi, agak sedikit lowong waktu, Ya. tapi jadi canggung di rumah. Betul. Ini kayaknya sesama pasangan kali, kalau bukan sesama anaknya. Oh gitu. Tapi anak juga mungkin akan seperti itu. Iya, Pak? iya, Maksudnya, pasti. Ngapain aja sih papa nih di rumah aja, ini banyak Iya. banget, ini kepo banget, ini Iya. cerewet banget, mungkin gitu kayak. Betul, betul. Jadi memang kalau kita udah di rumah terus memang agak canggung karena kita sudah biasa bekerja kan gitu. Buat kesibukan-kesibukan yang memang memancing semuanya ikut terlibat, ibu atau bapak. Ya kurang tahu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau saya sih istilah saya itu kayak seperti besok ya libur ya. Besok libur itu ya ada proyek-proyek kecil di dapur, masak bersama. Nah, itu juga Baru itu ya. mobil itu dicuci bersama, anak saya 2 laki-laki remaja itu saya libatkan. Jadi ada hal-hal yang memang melibatkan semua. Itu menghancurkan kecanggungan kita, ibu, bapak. Proyek-proyek di rumah itu perlu. Kalau anaknya misalnya suka masak, ya silakan di dapur buat proyek. Kalau saya punya anak remaja laki-laki itu saya buat proyek untuk anak saya. Kadang-kadang motong apa ya, bunga, mangkas bunga, macam-macam. Gitu. Itu proyek bersama, itu penting. Itu penting untuk mengatasi kecanggungan. Nah, secara umum, sahabat Sonora, ya, bagaimana kita bisa mengendalikan stres ini? Yang pertama tadi dari apa yang saya uraikan tadi, belajarlah untuk tenang. Kedua, belajarlah untuk sabar. Walaupun kau belum melihat perubahan terhadap anak remajamu. Lalu ketiga itu belajarlah untuk konsentrasi. Perlu fokus untuk nangani anak remaja yang stres. Jadi perlu konsentrasi penuh. Belajar untuk bercanda bagi orang tua yang sulit untuk bercanda. Ya kan sulit dia, wajahnya ketat banget ya. Kan anaknya gini lah, Iya. apalagi yang cowok kan, papanya buang tabiat. Nah, itu. Ya karena memang nggak biasa ya. Nggak pernah. Jadi saya masukkan ini belajar aja untuk bercanda. Baru yang nggak biasa untuk berespon positif, belajarlah untuk berespon positif. Waktu anak kita ngalami yang begituan, ingat, hargai dia, respon dengan positif. Lalu pertahankan rasa optimisnya, jangan pesimis yang dinaikkan, justru bisa membuat virus makin masuk. Justru optimisnya itu pertahankan rasa optimis itu. Harapan-harapan, kata-kata, kalimat harapan kepada anak kita perlu disampaikan. Ceritakan masalah dan tekanan kepada orang yang kita percayai. Ya, ini penting. Jangan cari sembarangan orang untuk menceritakan apa yang kita rasakan, apalagi anak kita gitu ya. Jadi biarkan dia menceritakan kepada orang yang bisa dipercayainya, itu siapa? Papa dan mama. Membiasakan diri menghadapi konflik ya, tadi beberapa pertanyaan yang canggung di dalam rumah karena masa pandemik ini. Mungkin konflik juga karena sering ketemu ya, biasanya cuma 3 kali ketemu sama pasangan, sekarang udah 71 kali. Gitu Bapak ya. Ya saya hitung gitu. Wajahnya ini terus gitu kan. Ya biasakan diri menghadapi konflik yang begituan. Baru mengatur. Begitu keluar kamar mandi, ya apa-apa lagi. Terus begitu ke dapur, ya apa-apa Iya. lagi. Ya itu. Lalu sahabat saudara mengatur waktu dan prioritas. Jadi atur waktumu, nih banyak waktu, dan prioritaskan yang saya di beberapa tahapan yang saya sebutkan tadi. Atur waktu dan prioritaskan. Dan terakhir, percayakan semuanya itu kepada Tuhan. Ya, tadi saya buat prioritas pertama untuk Ibadah. batasan-batasan itu, ibadah itu menjadi satu prioritas. Menurut saya, inilah cara pengendalian stres tertekan, bukan hanya untuk remaja, mungkin kita juga sebagai orang tua, sebagai pendidik perlu belajar ya tahapan-tahapan yang kita lakukan ini, apalagi ini di masa-masa pandemik ini. Yang belum tahu kapan berakhirnya ya. Iya, jadi saya optimis hari ini.
Ya, jadi jangan lihat bagaimana dampak terhadap anak-anak remajamu sekarang, tapi waktu kamu kasih waktu, orang tua kasih waktu pada anakmu, dan lakukan beberapa pengendalian stres terkan tadi untuk diri kita sendiri dulu, para orang tua, baru praktekkan kepada anak kita. Menurut saya ini bisa menjadi satu solusi. Ya, semoga seperti itu. Kita tetap optimis ya Pak ya? Iya. Oke, kalau ingin diskusi lebih lanjut dengan Pak Agustinus Ketaran, masih boleh ya Pak ya? Silakan, silakan. Sahabat Sonora, jika ingin diskusi dengan kita Mega Optima Brain, Mega Quality, ya silakan hubungi kami di 0813 6160 7079 0813 6160 7079 itu nomor WA, bisa juga sekaligus di telepon atau kunjungi kami di Jalan Seberantas nomor 62. Oke, bisa ke Mega Quality atau Mega Optima Brain ini Iya. ya. Oke, Pak Agus, kita ketemu lain waktu. Terima kasih sudah membantu saya untuk mendampingi remaja di masa pandemi. Sama-sama. Iya, karena memang ibunya terlalu kepo. Ya. Terima kasih ya Pak Agus ya, kita ketemu lain waktu ya Pak. Ya. Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama kami di 90,4 FM Sonora Medan di Sonora Siang. Untuk hari ini dengan topik kita mendampingi remaja di masa pandemi bersama Pak Agustinus Ketaran dari Mega Quality dari Mega Optima Brain ya. Saya Rini Aprianti pamit di Sonora Siang untuk parenting. Nanti kita ketemu lagi ya di Sonora Music. Bye.